Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra PAI. Pertemuan yang ke-10. Tema pekan kita adalah Al-Quran, subtemanya tumbuhan, topiknya bagian tumbuhan, dan subtopiknya adalah biji. Hari ini kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan. Yang pertama, manfaat tumbuhan yaitu sebagai penghasil oksigen yang bermanfaat bagi pernapasan manusia. Menurut Green Thumble, tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan memiliki udara segar untuk bernafas. Manfaat yang kedua yaitu sebagai penghasil makanan. Tanpa tumbuhan tidak akan ada makanan, teman-teman. Semua karbon dalam protein, lemak dan karbohidrat berasal dari hasil fotosintesis pada tumbuhan. Segala sesuatu yang kita makan, termasuk daging dari hewan yang memakan tumbuhan, adalah hasil dari tumbuhan yang menggunakan energi sinar matahari untuk mengambil karbon dioksida dan menciptakan molekul kompleks yang mengandung karbon. Manfaat yang ketiga, tumbuhan juga bisa digunakan sebagai obat. Contohnya adalah tumbuhan kina. Manfaat tumbuhan kina sudah dipercaya sejak tahun 1600-an, terutama sebagai pengobatan malaria. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak manfaat kulit pohon kina yang ditemukan. Selain untuk mengatasi malaria, tumbuhan kina juga bermanfaat untuk mengatasi masalah pencernaan, gangguan jantung, obat flu, kanker, mengatasi gangguan pembuluh darah, dan mengatasi kram otot kaki. Masya Allah, banyak sekali manfaat dari tumbuhan kina ini ya teman-teman. Yang keempat yaitu habitat atau tempat tinggal diciptakan oleh keanekaragaman tumbuhan. Tanaman juga sangat amat penting karena menyediakan habitat bagi satwa liar dan manusia. Sebagai contoh, banyak spesies burung yang bergantung pada pohon dan semak sebagai habitatnya. Baik mereka yang tinggal di celah-celah pohon atau membangun sarang di dahan. Habitat yang sehat juga menyediakan perlindungan bagi satwa liar untuk bertengger dan berlindung dari predator. Manfaat yang kelima yaitu tumbuhan sebagai pelindung erosi dan abrasi. Teman-teman, apakah tahu apa itu erosi dan abrasi? Erosi adalah proses alami pengikisan tanah lapisan atas oleh air, angin, atau es. Contohnya seperti gambar ini. Sedangkan abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Teman-teman lihat gambar berikut ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh cari sendiri ya informasi mengenai manfaat tumbuhan. Selanjutnya, pembelajaran materi PAI hari ini kita akan mendengarkan kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail.
Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Nah, teman-teman, setelah kita melihat video tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
Yang pertama yaitu taat pada perintah Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetap menjalankan perintah Allah meskipun perintahnya itu terasa berat. Yang kedua yaitu yakin pada semua keputusannya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selalu yakin menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, sehingga tidak ragu lagi untuk menjalankan perintah Allah karena beliau sudah yakin pasti ada hikmah dari kejadian ini. Yang ketiga yaitu sabar dan ikhlas menjalankan perintahnya. Di balik ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka tetap sabar dan ikhlas menjalankannya. Yang keempat yaitu taat dan patuh kepada orang tua. Allah menurunkan ujian kepada Nabi Ibrahim sebagai ayah dan Nabi Ismail sebagai anaknya, berupa ayahnya Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri bernama Nabi Ismail. Apa perasaan Nabi Ismail, teman-teman? Nabi Ismail malah menyetujuinya dengan berkata, "Wahai ayah, jika itu memang perintah Allah, maka laksanakanlah, aku bersedia untuk disembelih." Nah, yang kelima yaitu tawakal atau berserah diri kepada Allah. Karena Allah melihat keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjalankan perintahnya, maka saat Nabi Ibrahim meletakkan pisau yang tajam di atas leher Nabi Ismail, saat Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembelih Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim menutup mata, kemudian Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Alhamdulillah, kegiatan PAI telah tuntas. Mari ucapkan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas PAI pekan ini